Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa, tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Terpecah-pecah bangsa-bangsa. Karena apa? Yang 2% kehilangan wong tua. Kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak, akhirnya gabung karo Nuswantara. Kenapa gabung Nuswantara? Dan Nuswantara itu kebak berkelimpahan harta, sugih, gemah-ripah lo jinawi. Nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nuswantara. Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini mengupas yang isi-isi Bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan, bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan, ketemu Bait Jayabaya tadi, Mas. Mas, berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Linus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara, ya? Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup itu dari dunia. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita berikan dengan banyak orang yang mengatakan, Mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul, Mas? Iya, betul. Karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia. Itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua, Mas. Itu. Makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa Antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok yang tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer. Jadi pusat, tapi untuk istilah wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia. Itu kuwi maksudnya, Mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya, Mas, ya? Ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia. Nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam, Mas. Sekarang kan banyak nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Jadi kalau kita memasuki zaman itu, Mas, zaman isinya kan kembali ke kerajaan. Iya. Nggak ada istilah yang namanya presiden aja, tetap ratu gitu. Ratu, raja. Raja. Iya, raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya, Mas. Trisula Wida itu pedoman, dan itu menjadi gambaran yang jagat. Nanti saya ceritakan di Honocaraka ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3: penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna. Itu Hamemayu hayuning bawana, Hamemayu hayuning sasomu, Hamemayu hayuning diri. Makanya Hamemayu hayuning bawana ki pencipta. Iya, Mas. Sang Maha Pencipta jagat. Ya, bawana. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi, Hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu yang sifatnya Wisnu, ya kan? Nah, Hamemayu hayuning diri itu kan gini toh, Mas, ya. Diri ini gini, bagian tubuh jenengan sing paling
Sing ditutupi apa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma, Wisnu, Siwa. Cipta, rasa, jiwa. Cipta, rasa lan karso. Karso itu kan simbol itu tadi. Hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ, Mas. Itu yang diartikan Trisula Weda itu. Nah, peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila, saya menceritakan bakal piye gitu. Ini pasti terjadi. Nah, itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari indera ketujuh tadi. Terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika. Gunane otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompo secara irasional, tapi tidak bisa merasionalkan kan gitu. Makanya yaitu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi. Kedua pedoman. Nah, ketiga nanti bendera juga ganti, Mas. Dirubah juga, Mas. Iya. Kau lambang negara. Jadi kan selama ini jadi di Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya, Mas. Pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini, selama Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia. Pernah mengalami kemakmuran. Ya, kalau ya rakyat kecil ya sama sekarang ya belum, Mas. Belum, Mas. Belum. Kadang-kadang ya, Mas. Ini misalkan ini sebuah kain ya. Barat ini sebuah kain ya. Kain ini dibikin bendera oleh suatu negara. Kain ini menjadi sakral. Ya. Kan? Bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang. Gara-gara dari keyakinan banyak orang jadi sakral, hanya sebuah lambang. Nah, bendera Indonesia kan merah dan putih. Ya, saya tadi nyeritake apa? Banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biung. Banyu putih ngejo wantah manjing ing pangkonane ibu abang. Lah bendera Indonesia sing dipangku sing ndi, Mas? Abangnya apa putih? Abang. Kleru, itu sungsang, Mas. Makanya kenapa alasannya seperti itu? Dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh, Mas. Kudune putih ini dhuwur, abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia Nah, alam ya. hal yang tidak disadari selama ini itu. Kadang-kadang itu hanya lambang negara loh ya. Yang merah itu di bawah. Seharusnya merahnya di bawah. Makanya Polandia itu bener. Polandia makmur negara nih. Dia walaupun hanya sebuah warna dan kain loh ya. Itu pengaruh, Mas, karena menjadi lambang hanya sebatas kain, jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral. Nah ini, Mas, kalau misalkan ini kan benderanya kan merah putih. Kalau nanti sudah zaman kembali ke itu nanti benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi. Isinya bumi ki enek kehidupan ini mergo enek apa, Mas? Hasta Broto. Enek jagat urip iki. Karena ini menyangkut dunia, Mas. Hasta Broto. Hasta iki mulak Kartika, Candra, Surya, ya kan? Maruta, Dahana, Bumi, Tirta, Bayu, angkasa. Itu dunia ini kan bumi ini ada kehidupan nak mergo ana Hasta Broto itu. Hasta lak 8, Broto iki laku. Jadi pergerakan aktivitas dari 8 unsur alam itu akhirnya ning bumi iki enek kehidupan ini mergo kuwi. Karena saling melengkapi itu mau. Nah, bisa jadi besok negaranya itu
dicantumkan dari 8 hasta itu tadi: angkasa, surya, lintang atau kartika, condro, banyu ki tirta, terus dahana ki api, bumi, tanah, angin ini maruta. Kira-kira masih lama Bang? Yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik. Dengan geomagnetik itu mengakibatkan tsunami besar-besaran dunia. Bertsunami, pecahnya kutub es yang akhirnya menyebabkan global warming. Kemungkinan bisa 3 tahun. Akhirnya banyak orang mati kelaparan, tapi orang Jawa beruntung karena berkelimpahan air, kan gitu, masih tertolong. Walaupun yo gak jane yo kaliran mas, tapi setidaknya jek enek gitu loh. Ora banget mulai diarani Jawa kari separo. Yo mergone jek kelimpahan banyu keh kan ngono. Terus baru perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus. Itu apa banyak virus itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru. Benak dewi luwih tahan, bagi yang nggak tahan ya wis kan gitu kan. Namanya yang penyaringan alam itu kan, ini kan menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Berarti sing digoleki sing bertahan gitu loh. Makanya kan ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual. Jangan sampai salah kita memahami spiritual. Spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib, planet dan sebagainya. Tapi spiritual itu membangunkan potensi dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiji dengan sukmo. Akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Nah itu loh mas. Itu arti untuk mana jati diri kan otomatis nyawiji karo alam. Tuh makanya kan artinya biar selamat, yaitu kita harus bisa nyawiji dengan alam semesta.